Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ASKOP pada Nyonya A dengan diagnosa POS-SC dengan indikasi KPD atau ketuban pecah dini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fati Fajri Haidrumai. Next. Di sini ada pathway. Pasiennya hamil, kemudian terjadi KPD atau ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini bisa diakibatkan karena kelainan letak janin yang menimbulkan ketegangan pada kulit ketuban dan kemudian mudah pecah. Yang kedua, tekanan intrauterus yang meninggi, misalnya pada hidramnion dan kehamilan. Ketiga, kelainan atau kelemahan pada kulit ketuban sendiri. Yang keempat, ada faktor trauma ibu hamil yang mengalami trauma terjatuh, kecelakaan lalu lintas, dan hubungan seksual yang berlebihan pada bulan terakhir sampai kehamilan. Kemudian, setelah terjadi KBD, pasien ke rumah sakit untuk melakukan persalinan. Kemudian diambil tindakan sesar. Kemudian ada luka pos operasi atau pos SC. Kemudian terjadi kontinuitas jaringan terputus, menyebabkan proteksi tubuh menurun, terjadi infeksi bakteri sehingga muncul masalah risiko infeksi. Kemudian dari kontinuitas jaringan terputus menyebabkan perangsangan area sensorik motorik, menimbulkan refleks spasme otot, dan muncul masalah nyeri. Kemudian dari luka pos SC terjadi perdarahan, menyebabkan komponen darah menurun, sel darah merah menurun, perfusi jaringan menurun, dan terjadi kelemahan fisik, sehingga muncul masalah keterbatasan mobilitas. Next. Ada data penunjang. Yang pertama ada cek laboratorium. Yang kedua ronsen tidak jantung aktif, kepala kantor, amnion, usia kehamilan 37 sampai 38, berat badan janin 2000 gram. Terapi obat ada cefazolin. Cefazolin itu obat antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri. Kemudian ketorolac untuk meredakan nyeri. Kemudian ada furamin untuk pengobatan kekurangan vitamin B. Kemudian infus RL, dexamethasone untuk mengatasi peradangan. Kemudian ada asam mefenamat, obat anti nyeri juga. Kemudian ada basmin, membantu mempercepat penyembuhan luka. Ada cefadroxin untuk obat antibiotik juga untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian lactamor untuk memperlancar air susu. Dan ada infusanol. Next. Kemudian analisa data. Yang pertama, pasien mengatakan nyeri pada daerah pos SC, tidurnya tidak nyenyak. P-nya saat bergerak, Q-nya tersayat-sayat, R-nya abdomen, skalanya 7. T-nya sering muncul selama 10 menit. DO-nya pasien tampak meringis nyeri, tampak bekas jahitan operasi di abdomen. Tekanan darah 120/80, nadi 85, suhu 37, respirasi 22. Problem nyeri akut, etiologi agen pencedera fisik. Yang kedua, pasien mengatakan balutan luka belum diganti. Pasien mengatakan luka terasa nyeri dan balutan sedikit kotor. DO pasien terlihat ada balutan nampak kotor. Terus problemnya resiko infeksi, etiologinya efek prosedur invasif. Yang ketiga, pasien mengatakan nyeri saat bergerak. Pasien mengatakan kakinya belum bisa digerakkan. DO-nya pasien terlihat hanya berbaring, pasien terlihat masih kesulitan dalam bergerak. Jika bergerak nyeri, problemnya gangguan mobilitas fisik, etiologinya nyeri. Next.
Sehingga muncul diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Next. Intervensi diagnosa pertama ada manajemen nyeri. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Di sini saya mengambil kompres hangat dan terapi nafas dalam. Kemudian menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, kolaborasi pemberian analgesik. Next. Intervensi kedua, dukungan mobilitas. Ada identifikasi adanya nyeri dan keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, anjurkan mobilisasi sederhana yang dilakukan. Kemudian intervensi diagnosa ketiga ada pencegahan infeksi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, berikan perawatan kulit pada area jahitan, pertahankan teknik aseptik pada pasien yang beresiko tinggi, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, jelaskan tanda dan gejala infeksi, jelaskan cara cuci tangan yang benar, anjurkan untuk memeriksa mandiri luka, kolaborasi pemberian antibiotik. Selanjutnya, implementasi hari pertama, diagnosa 1, memonitor TTV, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas nyeri, skala nyeri, kemudian faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, memberikan obat analgesik, memfasilitasi istirahat dan tidur, menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, menjelaskan strategi nyeri, melakukan terapi relaksasi. Responnya, DS, pasien mengatakan nyeri di daerah post-SC, nyeri saat bergerak seperti tersayat-sayat di area abdomen dengan skala 7, hilang timbul selama 5 menit. DO-nya tekanan darah 170/84, nadi 85, suhunya 36,5, respirasinya 20. Pasien terlihat meringis, menahan nyeri, tidurnya terganggu. Diagnosa kedua, mengidentifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, memfasilitasi aktivitas mobilisasi, melibatkan keluarga untuk membantu mobilisasi pasien, menganjurkan pasien untuk mulai latihan miring-miring di tempat tidur. DS. Responnya, DS pasien mengatakan nyeri saat digerakkan. DO pasien terlihat berlatih miring-miring di tempat tidur meskipun menahan nyeri. Diagnosa ketiga, memonitor tanda dan gejala infeksi, memberikan perawatan pada kulit yang luka, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, pertahankan teknik aseptik, memberikan antibiotik. Respon, DS pasien mengatakan nyeri saat diganti balutan. DO-nya luka jahitan bersih, tidak ada nanah maupun darah yang keluar. Selanjutnya ada evaluasi yang pertama, diagnosa pertama, S-nya pasien mengatakan masih merasa nyeri di loka pos SC, belum nyenyak tidur. O-nya, P saat digerakkan, Q seperti tersayat-sayat, R-nya di abdomen skala 7, T-nya hilang timbul jika digerakkan. Pasien terlihat meringis menahan nyeri, tekanan darah 100/90, nadi 80, suhu 36,3, respirasi 20. Masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Diagnosa kedua, pasien mengatakan sedikit-sedikit sudah bisa miring ke kanan kiri. O-nya pasien terlihat miring-miring meski masih merasa nyeri. A-nya masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Diagnosa ketiga, pasien mengatakan nyeri saat diganti balutan. O-nya luka post SC, pasien bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi. Masalah teratas bagian, lanjutkan intervensi. Implementasi hari kedua, diagnosa pertama, memonitor TTV, memberikan obat analgesik, memfasilitasi istirahat dan tidur, menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, menjelaskan strategi nyeri, melakukan terapi relaksasi. Responnya, DS pasien mengatakan nyeri di daerah pos SC, nyeri saat bergerak, seperti tersayat-sayat di area abdomen,
Dengan skala 5, hilang timbul selama 5 menit. Tekanan darah 110/84, nadi 85, suhu 36,5, respirasi 20. Pasien terlihat meringis menahan nyeri, tidurnya sudah nyenyak. Kemudian diagnosa kedua, mengidentifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, memfasilitasi aktivitas mobilisasi, melibatkan keluarga untuk membantu mobilisasi pasien, menganjurkan pasien untuk mulai latihan duduk di tempat tidur. Responnya, pasien mengatakan nyeri saat digerakkan. DO, pasien terlihat berlatih duduk di tempat tidur meskipun menahan nyeri. Diagnosa ketiga, memonitor tanda dan gejala infeksi, memberikan perawatan pada kulit yang luka, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, mempertahankan teknik aseptik, memberikan antibiotik. Responnya, pasien mengatakan masih merasa nyeri. DO-nya luka jahitan bersih, tidak ada nanah maupun darah yang keluar. Evaluasi hari terakhir, diagnosa pertama, pasien mengatakan masih merasa nyeri di luka pos SC, sudah nyenyak tidur. O-nya P saat digerakkan, Q seperti tersayat-sayat, R-nya di abdomen, skala 5, hilang timbul jika bergerak. Pasien terlihat meringis menahan nyeri. TD 110/90, nadi 80, suhu 36,3, respirasi 20, masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi. Diagnosa kedua, pasien mengatakan sedikit-sedikit sudah bisa duduk dan berjalan ke kamar mandi. Pasien terlihat sedang duduk meski masih merasa nyeri. Masalah teratasi, hentikan intervensi. Diagnosa ketiga, pasien mengatakan nyeri di area jahitan. Luka pos SC pasien O-nya, luka pos SC pasien bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi, hanya masalah teratasi, P-nya hentikan intervensi. Demikian presentasi yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.